أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sahabat iman sekalian, mohon maaf atas gangguan teknis ini. Semoga kita tetap bisa melanjutkan dengan kondisi yang insya Allah yang terbaik, insya Allah. Baik, sahabat iman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah di akhir tahun ini, tahun 2022, yang seharusnya jadwal di pekan keempat ini adalah jadwalnya Ustadz Hidayat Maghribi dengan kajian psikologi Islam. Namun qadarullah beliau sedang ada agenda keluar kota, sehingga kita membuat kajian spesial, tematik spesial di akhir tahun ini. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin belum banyak dibahas oleh banyak orang. Biasanya setiap pergantian tahun itu banyak para pakar membahas tentang peluang dan tantangan dunia bisnis, ekonomi ataupun politik. Ya, namun kali ini kita akan membahas suatu tema yang mungkin masih jarang dibahas, yaitu tentang peluang dan tantangan dakwah di tahun 2023. Untuk narasumber pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita kedatangan Ketua Umum kita, Direktur dari Himayah Foundation, yaitu Ustadz Zaid Royani, MPDI. Kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aswin. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Sekalinya kita talk show banyak masalah nih. Tapi mudah-mudahan ini jadi awal yang baik, insya Allah Ustadz. Baik, Ustadz Zaid, sesuai dengan tema, kita akan bahas tentang peluang dan tantangan dakwah di tahun depan ya Ustadz ya, 2023. Nah, orang banyak bilang tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh tantangan, Ustaz. Ada tahun resesi, tahun politik dan sebagainya, Ustaz. Namun kita sebagai penggiat dakwah, Ustaz ya, melihat ini sebagai ya tantangan dakwah kita, dan juga ada peluang-peluang tentunya, Ustaz. Di setiap tantangan pasti ada peluangnya juga, Ustaz. Baik. Nah, mungkin sebelum kita bahas tentang peluang dan tantangan, Ustaz, kita mungkin perlu pembahasan globalnya dulu, Ustaz ya, bahwa Indonesia ini adalah negeri mayoritas muslim, Ustaz ya. 80% lebih penduduknya muslim. Nah, terus apa urgensinya kita harus berdakwah, Ustaz? Sedangkan kita ini sudah dari awal tuh memang sudah negeri yang mayoritasnya muslim gitu, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa jelaskan sedikit apa urgensi kita berdakwah di negeri kita tercinta ini, Ustaz. Baik, sahabat Himayah Foundation yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan tentang apakah kita masih harus berdakwah di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim gitu ya. Baik, memang pada dasarnya dakwah itu tidak terbatas ya kepada orang non muslim saja, ataupun terbatas pada satu tempat yang di mana kaum muslimin di dalamnya minoritas, tidak. Tapi dakwah itu pada dasarnya adalah kepada siapapun, baik kepada orang muslim maupun non muslim, baik di tempat yang di sana umat Islam mayoritas maupun minoritas, seperti itu. Jadi karena apa? Karena kan yang namanya dakwah itu memberi hidayah, ya, memberi hidayah. Dan hidayah itu sendiri ada beberapa macamnya dan tingkatannya, Pak Aswin. Yang pertama hidayatul ilmi, ya, hidayah yang sifatnya menyampaikan informasi ilmu, ya, hingga seseorang yang awalnya belum beriman kepada Allah menjadi seorang muslim. Ya, dia muslim, tapi apakah kalau dia sudah menjadi seorang muslim dakwah berhenti? Belum tentu, ya, ataupun tidak. Butuh tahapan berikutnya, ya, yaitu adalah hidayatut taufik. Betapa banyak orang muslim yang belum tergerak hatinya untuk menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban agamanya, menjalankan sholat dan lain sebagainya. Maka ini butuh tadi hidayah juga, hidayah taufik. Kemudian setelah seseorang itu dia bisa menjalankan berbagai macam amalan ibadah, ya, apakah dakwah berhenti? Belum tentu juga, karena betapa banyak orang yang dia
menjalankan, ya, dahulu menjalankan rajin menjalankan ibadah, namun saat ada kondisi, ya, dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya dia berhenti, artinya tidak istiqomah, maka dia membutuhkan hidayah istiqomah itu tadi. Jadi intinya adalah dakwah itu sendiri, ya, dakwah itu sendiri berlaku baik pada yang muslim maupun non muslim. Dan yang lebih unik lagi Pak Aswin, meskipun Indonesia ini mayoritasnya umat Islam muslim, ya, tapi tadi kuantitas itu tidak menjamin kualitas. Masya Allah. Ya. Coba kita bayangkan umat Islam di Indonesia, katakanlah kita mungkin perlu update lagi, Indonesia negara keberapa yang dari segi penduduknya itu apakah masih peringkat pertama atau sudah mungkin peringkat kedua, ada negara yang lebih banyak lagi umat Islamnya. Namun kalau kita lihat dari jumlah kaum muslimin di Indonesia, ya, yang statusnya dia sebagai seorang muslim, namun ada yang muslimnya, ya, ada yang muslimnya masih tadi terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ya. Dia mengaku muslim tapi berpahaman Syiah misalnya. Dia mengaku muslim tapi pemahamannya adalah liberal, ya. Ini menjadi sebuah PR. Jadi negara Indonesia dengan jumlah kaum muslimin yang besar ini masih menyisakan PR yang banyak, gitu. Kemudian belum lagi umat Islam yang pemahaman terhadap agamanya sangat minim sekali, ya. Penelitian dari MUI, ya, tahun-tahun sebelumnya itu 65% dari jumlah umat Islam di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Coba itu 50% lebih, ya. Belum bisa baca Al-Quran. Belum lagi yang belum bisa sholat, ya. Belum lagi yang tidak memahami ajaran agamanya dengan baik dengan berbagai sebab-sebab yang ada. Ini tentunya sekali lagi kita tidak bisa berkesimpulan kalau kita sudah mayoritas muslim kemudian dakwah itu sudah cukup berhenti, tidak, karena masih banyak tadi catatan-catatan dan PR-PR-nya dengan meskipun jumlah umat Islam itu mayoritas di sini. Masya Allah. Berarti memang kalau dilihat dari peluang nih sangat luas, Ustaz, ya. Sangat luas dari sekali. 60% itu nggak bisa baca Quran kan berarti itu tantangan, Ustaz, ya. Peluang dan tantangan juga sebetulnya. Nah, Ustaz, untuk dakwah ini, Ustaz, ada sebagian yang beranggapan bahwa yang dakwah itu urusannya ustadz, misalnya, urusannya ustadz, kiai, habaib, itu urusannya mereka. Nah, kita ini ya kita cukup menjalankan rutinitas ibadah seperti biasa, gitu, Ustaz, ya. Yang penting saya sholat, yang penting saya rukun Islam saya penuhi, itu aja, Ustaz. Jadi dakwah biarkan urusan para mubalik lah, Ustaz, itu, Ustaz. Tapi di satu sisi ada juga orang yang dia ingin dakwah, gitu, Ustaz, tapi dia takut, gitu, karena dia ngerasa, wah, saya kan belum bisa menyampaikan ilmu, gitu. Saya belum bisa dikatakan ustadz, bahkan mungkin bacaan Quran saya pun masih belum bagus. Tapi dia punya semangat untuk dakwah, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Baik. Perintah dakwah ini ya tidak berhenti ataupun dikhususkan kepada ahli ilmu saja ataupun para kiai, para ustadz, para habaib, ya, dai dan lain sebagainya. Namun perintah, ya, kalau kita mau buka dalam Al-Qur'an, ya, tepatnya dalam surat An-Nahl ayat 125, ya, di sana Allah Ta'ala menyebutkan, ya, perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril ayah. Ya. Ini di dalam ayat ini surat An-Nahl ayat 125 Allah menyebutkan perintah umum, ud'u, serulah. Ini kan tidak berlaku untuk seluruh, ya, seluruh
orang muslim ya, seluruh orang yang mengaku muslim ya. Jadi tidak terbatas kepada para kiai, para ustadz, para dai saja, tapi seluruh umat Islam memiliki kewajiban ya, dengan kewajiban sifatnya fardu kifayah itu tadi, untuk melakukan tugas dakwah ini tadi ya. Dan intinya ini berlaku untuk seluruh orang yang mengaku sebagai seorang muslim. Namun yang memiliki tekanan yang lebih tinggi lagi adalah mereka yang memiliki ilmu tentunya. Ya, artinya kewajiban ini lebih ditekankan kepada siapa? Kepada mereka yang memiliki ilmu itu tadi. Namun secara umum ini berlaku kepada setiap muslim. Ya. Nah, tapi ada juga ya sisi lainnya ya. Ada orang yang mengatakan kalau belum kalau misalnya kita lihat ada artis hijrah misalnya, kemudian yang dahulu dia artis, kemudian ini baru hijrah ya, baru belum bisa baca Al-Quran, sok-sok sudah berdakwah misalnya. Nah, ini juga kekeliruan di dalam memahami masalah dakwah itu sendiri. Karena kata Nabi SAW, ballighu anni walau ayah ya. Kita terlepas dari perbedaan ataupun tentang riwayat hadis ini ya, derajatnya dan sebagainya, kata Nabi, ballighu anni walau ayah ya, sampaikanlah apa yang engkau dapatkan dariku ya, meskipun satu ayat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya perintah dakwah ini berlaku kepada setiap muslim ya, berlaku kepada setiap muslim sesuai dengan kadar kemampuan mereka ya, sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Coba kita lihat pada zaman Rasulullah, saat Rasulullah menyentuh hati sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian akhirnya sahabat Abu Bakar masuk Islam ya. Setelah itu beliau berdakwah ya. Setelah itu beliau berdakwah. Nah, dari dakwah sahabat Abu Bakar ini ya masuk ya 5 sahabat terbaik ya, di antaranya Utsman bin Affan. Itu hasil dari dakwahnya Abu Bakar. Kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Ada 5 sahabat senior yang masuk Islam dari wasilah dakwahnya ya, wasilah dakwahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan apa? Meskipun beliau kalau mau ditanya ilmu beliau saat itu ya masih minim sekali kan. Namun tadi kita berdakwah sesuai dengan kadar kita. Kalau misalnya mengajak seseorang untuk berbuat baik itu nggak mesti harus dia baca kitab dulu ya, bisa baca kitab dulu. Mengajak orang untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu nggak mesti seseorang syaratnya harus tadi hafid Al-Quran dulu, enggak. Ini jadi perintah untuk berdakwah itu sesuai dengan kadar kemampuan seorang muslim. Dan begitu pula jangan sampai melampaui batas ya. Halakam ru'un man lam ya'rif qadra nafsihi ya. Celakalah orang yang tidak mengetahui kadar kemampuan dirinya. Artinya kalau dia baru bisa berdakwah dengan cara tadi menyampaikan apa yang dia ketahui tidak masalah. Namun kalau sudah bersifatnya memberi fatwa yang dia tidak ahli, maka itu yang dilarang seperti itu. Baik, Masya Allah Ustaz. Nah, ini berkaitan dengan tadi Ustaz, ada fenomena hijrah itu Ustaz ya. Nah, kadang ada yang terlalu semangat Ustaz ya, begitu baru hijrah terus bawaannya tuh pengen berdebat Ustaz. Nah, jika dikaitkan dengan ayat yang tadi Ustaz, padahal urutannya itu kan bil hikmah ya Ustaz ya. Wal mau'izah hasanah baru ke wajadilhum gitu Ustaz ya. Apakah ini suatu tahapan Ustaz? Jadi sebelumnya kalau kita mau dakwah tuh dengan hikmah dulu ya kan, dengan dengan contoh yang baik, baru kita kalaupun terpaksa baru kita berdebat Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, jadi memang dakwah ini memiliki ya metode ya,
Bahkan menurut salah satu ungkapan dalam bahasa Arab, at-tariqatu ahammu minal madah. Metode itu jauh lebih penting daripada apa yang akan disampaikan, ya, materi yang akan disampaikan. Jadi metode untuk menyampaikan itu terkadang jauh lebih penting daripada apa yang isi konten yang kita mau sampaikan. Nah, terkadang teman-teman ataupun kaum muslimin yang tadi baru semangatnya dalam berislam, semangatnya dalam menjalankan perintah Allah, terkadang tadi semangatnya perlu dikontrol, ya, perlu dikontrol. Maka perlu tentunya memperbanyak kalau misalnya sudah masuk ke dalam, kalau dia sudah merasa sebagai orang yang salih, ya, kemudian dia ingin menjadi seorang yang muslih, yang memperbaiki dirinya dan orang lain, ya, maka tentunya dia harus mempelajari kaidah-kaidah dalam masalah dakwah itu tadi, ya. Terkadang seseorang, ini yang mungkin sering terjadi ataupun beberapa kasus terjadi, ya, baru tadi semangatnya dalam hijrah, kemudian bapak ibunya belum sama seperti apa yang dia fahami, kemudian dipaksa, ya. Kemudian kalau bapak atau ibu enggak ikut seperti ini, bapak nanti enggak sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian nanti enggak masuk surga dan sebagainya, sehingga terlalu tergesa-gesa dalam berdakwah itu tadi. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ya, wala tasta'jil lahum, ya, dalam Al-Quran Allah melarang Nabi SAW jangan tergesa-gesa di dalam mendakwahi, ya, umatmu. Artinya kita pengen cepat adanya perubahan, ya, padahal yang namanya dakwah, ya, ataupun menyampaikan gagasannya ini perlu proses itu tadi, ya. Sehingga yang paling ditekankan adalah bagaimana kita di dalam memahami metode dakwah itu tadi. Kalau untuk hukumnya sendiri gimana, Ustaz? Apakah masuk ke hukum fardu ain, Ustaz? Harus berdakwah itu, Ustaz? Ya, kalau secara hukum dakwah ini fardu kifayah, ya. Artinya kalau ada yang sudah melakukannya, itu bagi yang lain sudah gugur seperti itu. Namun bukan berarti setiap muslim berpangku tangan, ya, tidak mau mengambil peluang amal soleh ini, ya. Karena wah sudah ada ustadz gitu, ngapain saya berdakwah lagi, tidak seperti itu. Meskipun sifatnya adalah fardu kifayah, ya, apakah tidak mau seorang muslim mendapatkan keutamaan daripada dakwah ini sendiri, sebagaimana sabda Nabi, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am, ya. Tidaklah ada seorang hamba yang dari tangan kita, ya, dia mendapatkan hidayah, maka ini tentunya kita akan mendapatkan keutamaan yang jauh lebih baik daripada unta merah, ya. Kalau sekarang apa, Pak? Wah, Ferrari begitu. Ya, seperti itulah. Ya. Nah, ini, Ustaz, dakwah itu apakah hanya dengan ceramah, Ustaz? Apa bisa juga dengan menunjukkan akhlak baik dan sebagainya, Ustaz? Baik. Kembali lagi kita kepada thariqatud dakwah, ya, metode dakwah. Maka Rasulullah SAW, ya, berdasarkan ayat tadi juga yang baru saja kita bacakan, bahwasanya ini menjelaskan tentang metode dakwah itu tadi, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Jadi Allah memerintahkan kita berdakwah itu dengan hikmah. Ya, hikmah itu apa? Hikmah itu, ya, bukan sekedar benar, tapi tepat. Terkadang ada orang yang melakukan benar tapi nggak tepat, gitu, Pak, ya. Terkadang ada yang melakukan satu amalan benar tapi nggak tepat. Contohnya apa? Misalnya
orang tuanya lagi sakit misalnya, dikasih makan, misalnya lagi lambungnya bermasalah, yang penting dikasih makan. Ini kan benar, tapi nggak tepat itu tadi. Dan lain sebagainya. Artinya, ya, itu artinya dakwah ini harus menyesuaikan dengan kondisi mad'u kita, kondisi orang yang kita dakwahi. Kita sesuaikan juga dengan waktu yang ada dan lain sebagainya. Menasehati benar, tapi terkadang menasehatinya di waktu yang nggak tepat. Ya, kemudian menasehati di depan umum misalnya. Ini kan benar, tapi nggak tepat. Jadi hikmah itu adalah ketepatan di dalam kita berucap dan bertindak. Maka dakwah itu yang ditekankan adalah bil hikmah itu tadi. Dan Rasulullah telah mengajarkan kita untuk bagaimana sih metode dakwah itu, yang metode dakwah beliau berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi mad'unya. Ada suatu ketika seorang pegulat yang paling kuat zaman itu, zaman Rasulullah. Kalau sekarang siapa? Habib. Ya. Atau Mas Ihsan misalnya. Ya, itu yang terkuat di zaman Rasulullah. Ya, maka orang itu menantang Rasulullah, wahai Muhammad, jika kamu bisa mengalahkan aku bergulat, maka aku akan masuk Islam. Nah, coba itu kalau antum ditantang gitu, anak ngalah. Iya. Siap, Mas Ihsan maju gitu ya. Ya, jadi Rasulullah menjawab tantangannya itu, ya, bergulat, dan Rasulullah menang. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seorang dai itu juga harus kuat gitu ya, harus kuat ilmunya, bastatan fil ilmi wal jism itu tadi ya. Suruh push up 5 kali sudah pegel. Baik, ini Rasulullah berdakwah dengan cara itu ya. Bisa jadi dakwah itu dengan cara bergulat, coba bayangkan. Ada lagi juga ya, dakwah dengan berbagai cara yang ada seperti itu. Intinya adalah metode dakwah itu ya tidak hanya satu ya. Misalnya kita mengenal dakwah itu hanya di mimbar-mimbar saja, ataupun seperti ini, ataupun yang lainnya ya. Tidak, di majelis taklim tidak. Dimanapun dan cara apapun, selama itu mengajak kepada kebaikan, itu namanya adalah dakwah itu tadi ya. Dan ini juga kita harus bisa bagaimana dakwah kepada remaja, itu nggak bisa disamakan dengan dakwah kepada orang tua ya. Ini tentunya menggunakan metode ya. Intinya adalah, dan ini juga disesuaikan dengan kemampuan seorang dai itu tadi ya. Seorang dai itu tadi artinya seorang dai, senjata yang harus dia miliki adalah ya, ini juga berkaitan dengan pengalaman juga ya, dan ilmu juga. Artinya sebagai seorang dokter ya, ini sakitnya sama ya, sakitnya sama, tapi bisa jadi ya obat yang diberikan itu dosisnya berbeda dan lain sebagainya. Karena apa? Misalnya yang satu sudah sepuh, jadi kalau dikasih dosis tinggi mungkin bisa sembuh selama-lamanya gitu kan. Atau yang ini masih muda, bisa dosisnya bisa ditinggikan dan lain sebagainya. Artinya seorang dai dituntut untuk memiliki tadi kecakapan dalam masalah apa cara yang terbaik untuk berdakwah itu tadi ya. Ini seorang dokter bisa berdakwah ya dengan caranya ya. Kemudian seorang pedagang bisa berdakwah, bisa ya. Sehingga kesimpulannya adalah setiap muslim ya, apapun pekerjaan kita, maka profesi kita adalah sebagai seorang dai itu tadi. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, profesi kita tetap sama, yaitu adalah sebagai seorang dai. Gitu. Nah, kalau tadi kan hikmah itu menyampaikan dengan tepat, Ustaz ya. Nah, bedanya dengan mau'izatil hasanah itu apa, Ustaz? Iya. Wal mau'izatil hasanah, ya ini nasihat yang baik ya. Ini
kalau seseorang itu bisa disampaikan dengan cara yang lembut ya, dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik ya. Kalau seseorang itu ya nggak bisa kita sampaikan kecuali dengan cara berdebat ya. Islam memperbolehkan akan hal itu seperti itu ya. Jadi bisa dengan debat saja ya? Iya, bisa dengan debat. Namun catatannya debat ini adalah yang pertama, sumbernya ya, niatnya adalah tadi untuk jangan sampai berdebat dengan niatan untuk menampakkan ilmu ya. Berdebat ingin menjatuhkan ya. Berdebat itu ingin mencari titik temu itu tadi ya, titik temu. Semoga dengan itu ada kesepakatan yang dibangun seperti itu. Baik, alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan tadi Ustaz, fardu kifayah ya Ustaz ya. Nah, kan di Indonesia ini banyak lembaga-lembaga dakwah Ustaz ya. Yeah. Nah, Himayah Foundation ini mengambil positioning sebagai lembaga dakwah pedalaman Ustaz. Yeah. Dan ini tidak banyak Ustaz yang mengambil segmen ini Ustaz. Yeah. Nah, ini dikaitkan dengan fardu kifayah tadi bagaimana Ustaz? Apakah ini memang ya peran penting yang harus didukung bersama Ustaz, atau memang ya sudah jalan masing-masing gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Baik, dengan kondisi yang ada ya, terutama di Indonesia, kita berbicara di Indonesia, lembaga dakwah itu kita katakan ya sudah banyak ya, kita katakan misalnya sudah banyak. Kemudian kalau kita ingin lebih kerucutkan lagi, yang fokus di pedalaman tentunya akan lebih sedikit itu tadi ya. Nah, tentunya yang pertama ya, sebagai lembaga dakwah maka kita harus mengingat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Saling tolong menolonglah kalian di dalam ya, 'alal birri wat taqwa, dalam amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan ya. Ini perintah untuk kita semua, termasuk juga lembaga dakwah ya, umat Islam, untuk saling tolong menolong dalam masalah dakwah ini, karena ini sudah jelas amalan kebaikan dan ketakwaan ya, yang yang menghantarkan seseorang kepada kebaikan dan ketakwaan seperti itu. Dan tentunya ya, mengapa Himayah ya, Foundation itu mengambil peran di sini, dakwah di pedalaman, karena memang kita melihat ya, meskipun tadi sudah ada beberapa ya, belum kita katakan banyak ya, sudah ada beberapa lembaga dakwah yang memiliki program dakwah pedalaman itu tadi. Namun kalau dilihat dari segi kebutuhannya, ini belum mencukupi Pak Aswin ya, belum mencukupi. Makanya ini kita perlunya ada di sana fastabiqul khairat itu tadi ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, nggak masalah. Jadi sama lembaga dakwah bukan kita untuk bersaing, namun justru tadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ini diperbolehkan dalam Islam itu tadi. Dan tidak lupa juga untuk kita menyatukan langkah ya, kemudian saling ta'awun dan lain sebagainya. Artinya adalah lapangan kita untuk kebutuhan di pedalaman untuk dakwah ini masih sangat kekurangan sekali ya, masih sangat kekurangan sekali. Makanya Himayah itu mengambil peran di pedalaman yang wilayah itu belum tergarap ya, belum ada dai, belum ada sarana-sarana dakwah di sana ya, apakah itu masjid ataukah rumah Quran dan lain sebagainya. Maka kita kirimkan dai kita di sana ya, dengan membangun sarana dakwahnya, apakah tadi rumah Quran ataukah masjid dan lain sebagainya. Kemudian membina masyarakat sekitar ya, membina masyarakat sekitar agama mereka ya. Bahkan ya, kita juga tidak hanya sekedar membina agama mereka ya, ruhiyah mereka, namun kita juga kita harapkan dai Himayah ini ya, dai Himayah ini juga memiliki peran dalam masalah
sosial masyarakat, ya, kemudian ekonomi mereka, ya. Maka ini yang semoga menjadi pembeda, ya, pembeda dan kelebihan kita juga dari lembaga-lembaga yang lain, bahwa dai kita, dai Himaya itu adalah penggerak dakwah, bukan sekedar dai panggung lah, ya, dai panggung enggak, tapi penggerak masyarakat, membuat program ini, program itu, menghidupkan kegiatan di masyarakat. Ini yang terus kita upayakan di beberapa tempat. Seperti itu. Berarti sebetulnya peluang dakwah untuk pedalaman tuh masih sangat terbuka luas, ya? Iya, masih ya, sangat walaupun kita mengenal ada Dewan Dakwah Islamiyah, ya, ada Hidayatullah, mereka yang sudah senior ya di dakwah pedalaman, ya. Namun tentunya ya dengan negara kepulauan yang ribuan pulau ini, tentunya masih banyak garapan dakwah yang belum tersentuh gitu, Betul. Mungkin Ustaz punya cerita, mungkin di daerah-daerah pedalaman itu gimana, kan Himaya ini dari tahun 2015 merintis, ya. Merintis. Pasti banyak cerita-cerita ya, ya, bagaimana kita menerjunkan dai di sana. Mungkin Ustaz pernah dapat cerita atau mungkin Ustaz pernah mengalami sendiri, Ustaz, di mana dakwah di pedalaman itu, Ustaz? Iya, saya pernah dakwah di pedalaman di Halmahera, ya. Kemudian juga di Palembang, di tengah-tengah pohon karet itu, ya, pohon karet, kebun karet. Kemudian ya belum, ya, dan di beberapa tempat yang lainnya. Dan pengalaman-pengalaman dai-dai yang lain juga, ya, dai-dai yang lain juga. Salah satunya ada dai kita yang di Luwu Utara itu, ya, di Luwu Utara, yang ketika beliau terjun di masyarakat, kemudian berdakwah, ini tantangannya itu sangat besar sekali, mulai dari masyarakatnya, kemudian medannya itu tadi, ya. Artinya adalah dengan meskipun sudah ada, ya, kalau kita katakan tentunya katakanlah tadi di Luwu Utara ada di sana ada wahdah yang yang dekatlah dari sana. Namun apakah sudah bisa mengcover semua? Belum. Seperti itu. Nah, ini tentunya kita bisa mengambil peluang dakwah di situ. Artinya tentunya kita saling mensupport itu tadi. Karena sekali lagi umat Islam itu punya potensi, ya, punya potensi dan diperintahkan untuk menyalurkan potensinya. Namun langkah selanjutnya adalah tadi menyatukan potensi. Yang kita lihat umat Islam pada hari ini sudah menyalurkan potensinya, namun belum berupaya untuk menyatukan menyatukan potensinya, baru sekedar menyalurkan saja. Seperti itu. Iya. Insyaallah. Nah, tadi ada tantangan-tantangan juga, Ustaz, ya. Nah, selain dana nih, Ustaz. Yeah. yang pasti jadi tantangan kita untuk dakwah di pedalaman tuh, ya, selain medan yang berat, Ustaz, ya. Apalagi, Ustaz? Apa mungkin di sana dai-nya sendiri masih kurang, Ustaz? Yeah. Jadi suplai dai-nya masih kurang, ataupun mungkin masyarakat sekitar juga, kan kita juga punya program kaderisasi dai, Ustaz, ya. Apakah memang SDM di sana juga masih masih kurang juga potensinya, gimana, Ustaz? Baik, memang kendalanya itu nggak cuma satu, ya, masalah dana ini memang salah satu tantangan juga. Namun yang lainnya, ya, terutama bagaimana dai kita ini menjadi dai tadi yang bisa berdakwah dengan hikmah itu tadi, ya. Artinya dai yang bukan menjadi seorang hakim, ya. Jadi karakter dai Himaya itu adalah bukan dai yang sebagai seorang hakim yang hanya bisa memvonis saja, seperti itu. Makanya suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama, Syekh, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Nah, maka Syekh itu menjawab, ya, karena mungkin melihat orang ini untuk mendakwahnya itu kurang, hanya bisa ini hukumnya apa? Ya, menvonis. Maka hukumnya adalah engkau tarik tangannya, bawa ke masjid. Masya Allah. Nah, ini kan satu sindiran, ya, satu sindiran bahwa dai itu jangan jangan hanya bisa menvonis saja. Ini orangnya nggak mau meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat neraka. Ini orang
sudah kabur duluan. Intinya adalah beberapa kendala yang kita dapatkan. Yang pertama tadi latar belakang masyarakat kita ini berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, maka dai harus memahami kondisi masyarakat itu tadi. Jangan sampai belum apa-apa ya masyarakat sudah menolak duluan. Ya, menolak duluan. Karena tadi salah dalam masalah metode dakwah itu tadi. Jadi masalah pertama adalah ya dari segi kadar pemahaman masyarakat yang masih minim ya, kemudian heterogen itu tadi. Ini kan mengharapkan seorang dai untuk tadi cermat ya, cerdas dalam memilih cara yang tepat ya, kemudian materi yang tepat dan lain sebagainya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk juga ya kita salah satu strategi dakwah himayah itu adalah tadi selain kita dai itu membina masyarakat, maka melihat juga potensi putra daerah yang bisa dikader menjadi seorang dai. Nah, maka kita akan sekolahkan. Nah, untuk mencari kader yang mau sekolah itu bukan hal yang mudah, Pak Aswin. Sudah siap dibiayai ya, tapi terkadang orang tuanya yang belum mengizinkan atau anaknya yang belum mau. Ini tentunya kendala-kendala yang kita dapatkan saat kita berdakwah di pedalaman. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya ya, tentunya banyak sekali kendala-kendala yang didapati para dai saat mereka berdakwah itu tadi. Masya Allah, berarti memang tantangan di dakwah pedalaman itu jauh lebih sulit saat ya dibandingkan dakwah di kota saat ya. Iya. Masya Allah. Nah, ini sekaligus kita bahas tentang tahun 2023 saat. Iya. Program apa aja saat yang himayah akan gulirkan saat di tahun depan saat? Baik. 2023 ini kan seperti yang Pak Aswin sampaikan ya, banyak tantangannya tantangannya mulai dari tantangan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun tentunya apakah ini ada pengaruhnya dalam masalah dakwah? Ya tentunya ada seperti itu. Namun kita yakin bahwa yang pertama adalah innamal usri yusra wa inna ma'al usri yusra, bahwasanya tidaklah Allah memberikan kesulitan dalam satu kondisi, melainkan Allah akan menyiapkan kemudahan-kemudahan yang lebih banyak itu tadi. Misalnya dalam masalah ekonomi misalnya, ini tentunya akan berpengaruh dalam masalah dakwah itu tadi ya, karena kita sedang mengajak umat Islam untuk mendukung dakwah dengan berinfak dan sebagainya. Nah, ketika umat terdampak dalam masalah ekonominya, tentunya ini khawatirnya akan berdampak juga dalam masalah supporting mereka terhadap dakwah itu sendiri. Dan begitu pula masalah politik. Ini terkadang umat Islam itu mudah terpecah karena masalah politik ya, isu-isu politik. Maka ini tantangan bagi para dai ya, untuk agar bisa tetap menyatukan umat di saat isu politik itu tengah tingginya seperti itu. Dan insya Allah yang kita lakukan ya, tentunya dengan teman-teman ya, tim dakwah ya, pengurus Himayah Foundation, dai-dainya, yaitu yang pertama adalah kita ingin fokus untuk membina wilayah-wilayah dakwah binaan, Pak Aswin. Jadi kita baru ya, ini sifatnya masih merintis 10 wilayah binaan. 10 wilayah binaan di pedalaman yang ini sangat jarang tersentuh oleh dakwah itu tadi. Maka dari 10 wilayah ini kita kirimkan dai kita ya, kemudian
kita mengkader ya putra daerah ya, dari tempat tersebut untuk kita kader sebagai seorang dai. Kemudian begitu pula kita siapkan sarana-sarana dakwah di tempat tersebut. Ini adalah upaya kita untuk program-program kita di 2023, yaitu adalah membina wilayah-wilayah binaan dakwah kita di bawah binaan Himayah Foundation, dan tentunya ini membutuhkan ya effort yang besar juga, ya perhatian yang besar juga untuk menjalankan program ini. Ya, untuk diketahui dari sahabat Himayah Ustaz ya, 10 binaan ini ada pertama di Luwu Utara Ustaz ya, Sulawesi Selatan, yang kedua di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, yang ketiga di Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, yang keempat itu di Bima Nusa Tenggara Barat, yang kelima itu Bulungan di Kalimantan Utara, yang keenam itu Jenawi Karanganyar Jawa Tengah, yang ketujuh di Baranglompo Sulawesi Selatan, yang kedelapan Semarang Jawa Tengah, yang 9 Mana Bengkulu, yang ke-10 di Jasinga Kabupaten Bogor. Ya, Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan, semoga kita bisa mendakwahkan Islam di 10 wilayah binaan ini. Tapi Ustaz, nah dari program-program tersebut Ustaz, apa yang bisa didukung oleh khususnya umat Islam Ustaz? Karena nggak semuanya kan mungkin punya kelapangan rezeki Ustaz ya, atau juga mungkin orang yang punya bisa menyumbangkan pikiran atau yang lain sebagainya. Bagaimana Ustaz? Baik. Kontribusinya. Kontribusi umat Islam ya sebagaimana perintah Allah tadi yang sudah kita sampaikan ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu tadi, bentuk tolong menolong kita ini ya kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai misalnya ya orang yang Allah berikan kelapangan harta ya, kita hanya bisa mendukung dengan harta kita ya, dengan harta itulah kita mendukung dakwah. Seorang dai yang dia tidak bisa memiliki harta namun memiliki ilmu, waktu dan sebagainya, maka dia mendukung dakwah itu dengan ilmu dan tenaganya itu tadi, waktunya itu tadi. Kemudian yang lainnya ya, orang yang saya nggak punya ilmu, nggak ada harta juga, tapi saya punya banyak kenalan ya, relasi, saya punya teman ini, dia memiliki kelapangan harta, maka ya, kita memberikan jalan, kemudian menunjukkan jalan kepada orang lain ya sebagai wasilah kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan itu juga tadi. Man dalla ala khairin falahu ajru mithla fa'ili. Ya, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, misalnya ini loh ada Himayah Foundation yang programnya adalah dakwah pedalaman, yuk kamu bisa mendukung program ini. Ya, meskipun dia hanya sekedar menjadi perantara, maka pahala ya yang didapatkan itu siapa saja? Yang mendapatkan adalah orang yang berinfak itu tadi, si dai itu tadi, dan dia sebagai perantaranya juga. Seperti itu. Dan masih banyak lagi, misalnya dia sebagai seorang pejabat ya, kemudian dia memudahkan untuk urusan itu, tentunya sangat banyak sekali. Masya Allah. Mungkin istilahnya fasilitator kebaikan gitu ya. Fasilitator kebaikan. Jadi dengan modal HP pun kita bisa berdakwah ya, dengan menjadi buzzer bantu buzzer kebaikan ya, bantu nge-share segala macam. Tapi sahabat Himayah sekalian, demikian diskusi kita di siang hari ini dengan judul Peluang dan Tantangan Dakwah di 2023. Jika ada para sahabat Himayah sekalian ingin menyampaikan pertanyaan ataupun ingin menanyakan program-program Himayah, silakan bisa melalui kolom chat. Namun kami perlu sampaikan bahwa ini adalah serial kajian Islam Himayah yang terakhir ya. Dalam arti kita akan di tahun depan kita akan lakukan inovasi ya. Jadi bukan berarti terakhir itu sudah berhenti ya, tapi insya Allah kita akan melanjutkan Ustadz kajian ini dengan format yang berbeda ya. Jadi insya Allah tahun depan kita tidak lagi menggunakan format Zoom karena ya seperti tadi di awal sudah ada kendala segala macam. Jadi insya Allah nanti kita akan rubah formatnya, kajiannya dalam bentuk
kelas-kelas ya. Jadi supaya kita pun belajarnya lebih sistematis Ustaz ya. Kita belajar lebih sistematis, nanti kita insya Allah akan adakan kelas-kelas mungkin seperti kelas sirah, kelas fikih ya dan sebagainya. Nanti kita akan buatkan kelas-kelasnya dan nanti materi kajiannya akan kita upload di YouTube ya. Jadi supaya sahabat Himayah sekalian yang mungkin ada keterbatasan waktu tidak bisa ikut di kajian siang hari ya. Kalau di YouTube kan nanti bisa kapanpun kita waktu senggang kita bisa putar atau kita tonton. Ya, demikian mungkin kita sudah ada pertanyaan satu. Oh ini komen apa doa Ustaz ya. Semoga Allah kasih kemudahan untuk dakwah Himayah Foundation. Amin. Jazakallahu khairan. Ya, ini juga salah satu salah satu pendukung juga. Kalau nggak bisa apapun, maka dengan doa Ustaz. Paling terakhir dengan doa. Malah itu senjata yang mustajab Ustaz ya. Insya Allah. Ya, tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan kajian kita di penghujung tahun ini sampai jumpa tahun depan. Insya Allah dengan format kajian yang berbeda dan mohon nanti stay tune ya di media sosialnya Himayah dan juga bisa bergabung di WA grupnya sahabat Himayah. Nanti mungkin bisa dilihat di deskripsi di YouTube insya Allah. Taib, jazakallah khairan Ustaz waktunya atas dan juga tausiahnya pada siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi perjalanan kita para penggiat dakwah dan juga Allah berkahi juga para pendukung dakwah Himayah. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد